Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zikar Al-Fauzan Nuzul dengan NIM 10584113022. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan yang telah saya buat sebelumnya, yang dimana ini merupakan sebuah tugas akhir yang diberikan pada mata kuliah implementasi pengujian perangkat lunak, yang dimana dosen pengampunya ini adalah Ibu Desi Anggrani Eskom MTMOS. Nah, judul yang saya angkat itu adalah pengujian sistem atau dalam kurung black box testing pada fitur-fitur utama dari web application Canva. Nah, kita masuk dulu ke dalam daftar isinya. Di dalam daftar isinya ini ada 4 bab. Yang dimana bab pertama itu pendahuluan, bab kedua metode pengujian, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Nah, di sini kita akan lebih membahas secara spesifik tentang pengujian aplikasinya, web aplikasi Canva-nya kita dalam bab 3 dan metodenya itu dibahas di dalam bab 2. Oke, kita lanjut saja dulu. Pertama kita bahas pendahulunya saja, mengapa saya mengambil Canva. Nah, jadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, penggunaan aplikasi digital itu berguna untuk berbagai keperluan kreatif dan profesional. Nah, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan dalam desain grafis yaitu aplikasi berbasis cloud seperti Canva yang hadir sebagai solusi inovatif yang menawarkan kemudahan dalam membuat berbagai jenis desain secara mandiri, interaktif, dan fleksibel melalui perangkat digital. Nah, Canva ini merupakan sebuah platform desain grafis daring atau online yang telah digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Nah, aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti koleksi template yang luas. Nah, ini memudahkan user-user untuk memudahkan secara cepat jika seorang user ini ingin membuat sebuah misal PPT, mereka hanya perlu mencari template yang sesuai dengan yang mereka ingin gunakan. Nah, ini sangat mempermudah user. Nah, ini merupakan sebuah alat pengeditan gambar dan teks yang sangat intuitif, serta aksesnya ini kejutaan elemen grafis, foto, dan video sudah banyak sekali. Oke, jadi pendahulunya kita bahas sampai saja dulu. Kita langsung masuk ke dalam tujuan mengapa laporan ini kami susun. Nah, yang pertama itu melakukan pengujian fungsionalitas pada aplikasi Canva menggunakan metode black box testing untuk memastikan bahwa setiap fitur utama berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, mengidentifikasi kesalahan atau bug yang mungkin muncul. Nah, ini masih dalam tanda kutip ya, mungkin pada antarmuka pengguna maupun sistem saat pengguna menjalankan berbagai fitur dalam aplikasi Canva ini. Nah, meningkatkan juga pemahaman praktis mengenai penerapan metode black box testing dalam proses pengujian perangkat lunak, khususnya pada aplikasi mobile. Khususnya dalam aplikasi web dalam berbasis desain grafis. Nah, ruang lingkupnya ini menggunakan metode black box testing yang berfokus pada interaksi pengguna dengan sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Adapun ruang lingkup yang dimaksud itu meliputi pengujian dilakukan hanya pada revisi aplikasi Canva untuk perangkat web app dan tidak mencakup versi Android maupun iOS. Nah, fitur yang diuji terbatas pada fungsi utama aplikasi seperti pembuatan dan modifikasi desain baru dari kosong atau template, pengunggahan dan pengelolaan media seperti gambar, pengaturan dan pengeditan teks, penambahan manipulasi elemen grafis, dan fungsi ekspor atau unduh desain dalam berbagai format, fitur kolaborasi atau berbagi desain, dan fungsi unduh dan redo. Nah, pengujian pada aspek fungsi dan redo sistem terhadap input pengguna bukan pada performa keamanan dan pengujian non-fungsional lainnya. Teknik pengujian ini menggunakan pendekatan positif testing atau negatif dan negatif testing, yaitu dengan memberikan input yang valid maupun tidak valid untuk mengamati apakah sistem memberikan respon sesuai yang diharapkan. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan kesesuaian output terhadap spesifikasi serta konsistensi perilaku aplikasi pada berbagai skenario penggunaan.
Dengan ruang lingkup yang terdefinisi ini, kita harap pengujian yang kita lakukan ini dapat dilakukan secara fokus dan mendalam pada fungsi-fungsi kunci dalam aplikasi Canva sesuai dengan metode black box testing kita. Nah, kita masuk ke dalam bab 2 yang itu yaitu metode pengujian, yang dimana metodologi kami ini digunakan pendekatan black box testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang menekankan pada pengujian fungsionalitas aplikasi berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Metodologi ini cocok digunakan untuk menguji aplikasi desain grafis yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti Canva, guna untuk memastikan bahwa fitur-fiturnya berjalan sesuai spesifikasi. Nah, metode pengujian itu positif dan negatif testing, yang dimana positif testing itu pengujian dengan input untuk melihat apakah sistem memberikan keluaran yang sesuai, dan negatif testing itu merupakan sebuah pengujian yang inputnya tidak valid untuk mengetahui apakah sistem mampu menangani kesalahan dengan benar, misalnya seperti menampilkan sebuah error atau tidak sesuai dengan apa ekspektasi dari seorang user. Nah, ada beberapa pengujian black box testing, tapi yang kita gunakan ini adalah negatif dan positif testing ya. Oke. Langkah-langkah pengujiannya ada di laporan, yaitu menentukan fitur-fitur utama aplikasi Canva yang akan diuji, seperti pembuatan desain, pengunggahan media, pengeditan teks, dan ekspor desain, dan membuat skenario pengujian untuk setiap fitur berdasarkan spesifikasi aplikasi Canva dan perilaku penggunaan yang diharapkan, dan seperti yang ada di layar kita. Nah, alat yang saya gunakan itu merupakan sebuah laptop saya sendiri, yaitu LG, dan sistem operasi saya adalah Linux, dan yang akan saya gunakan itu adalah Google Chrome dengan versi sekian, dan koneksi internet stabil minimal 5 Mbps. Metode dokumentasi itu dengan tangkapan layar atau screenshot, dan pencatatan hasil pengujian manual dalam sebuah tabel. Dan teknik pengujian yaitu black box testing atau positif dan negatif testing. Nah, dari analisisnya, setelah pengujian dilakukan analisis terhadap kesesuaian hasil keluaran dengan spesifikasi yang diharapkan, seperti apakah desain baru dapat dibuat dan disimpan dengan benar, apakah elemen yang ditambahkan muncul di kanvas dan dapat dimanipulasi, dan apakah ada bug atau kesalahan fungsi. Nah, kita akan mencari tahu atau melakukan analisis terhadap hal-hal ini. Nah, di dalam bab 3, di sini kita sudah melakukan yang namanya pengujian atau black box testing pada web aplikasi Canva, yang dimana kita melakukan testing sebanyak 20 sesuai dari ketentuan dosen pengampu kita, yaitu Ibu Desa Anggrani, yang dimana case ID pertama saya itu melakukan sebuah desain basic. Nah, yang dimana inputnya itu kita membuka sebuah aplikasi Canva kita, membuat sebuah desain kosong, kemudian tambahkan halo, ubah warna menjadi merah, dan ekspektasinya itu valid karena sesuai dengan apa yang kita input, dan outputnya apa juga yang kita harapkan sama. Dan kita masuk ke dalam case ID yang kedua, yang dimana ini juga tercatat valid karena ketika kita memilih template presentasi, tambahkan 2 slide, tambahkan gambar di slide 2, kemudian nyimpan. Nah, ini juga berhasil menyesuaikan dengan ekspektasi kita. Dan masuk lagi ke case ID, yaitu Canva upload. Yang ketiga, kita mengunggah sebuah gambar. Kita membuka sebuah tab. Yang ketiga itu unggah sebuah gambar dengan format JPG, JPG, berukuran 2 MB dan hasilnya valid. Oke, masuk ke tes case yang keempat, yaitu masih berada di lingkup Canva upload, yang
dimana kita mengunggah sebuah file PDF yang berukuran 15 lebih megabyte, dan ini dikatakan invalid karena file PDF ini tidak bisa diupload dan tidak bisa di-redesign oleh user. Nah, ini adalah bukti dari yang kita sudah jalankan, kita sudah testing. Masuk lagi ke test case yang kelima, yang dimana ini Canva Generate AI. Nah, inputnya itu buat sebuah generate AI dan masukkan perintah buatkan saya infografis yang fokus dengan jurusan dari jurusan teknik informatika. Dan ekspektasinya ini AI Canva ini melakukan generate dengan font dan desain yang jelas dan bisa dibaca, tapi hasilnya invalid. Kenapa invalid? Karena memang Canva membuatkan kita desain. Di pembuatan desainnya emang valid, tapi letak kesalahan atau letak invalidnya itu ada di dalam sebuah fontnya, yang dimana fontnya ini acak-acakan sehingga tidak bisa dibaca oleh si user. Oke, kita masuk ke test case yang keenam. Lakukan generate AI dan pilih sketsa gambar warna, kemudian input buatkan saya desain doodle, kemudian ekspektasinya gambar yang di-generate sesuai dari apa yang diinput si user, dan hasilnya valid. Masuk ke test case yang ketujuh, yaitu Canva export. Nah, export desain sederhana ke format PNG. Nah, ekspektasinya valid karena file PNG-nya terunduh dengan desain yang sama. Dan masuk ke test case yang ke-8, masih sama Canva export, yang dimana inputnya ini export desain dengan banyak halaman ke format PDF. File PDF juga terunduh dengan semua halaman desain dalam format cetak, dan hasilnya valid. Apa yang kita ekspor itu menjadi PDF. Kita masuk ke test case yang ke-9, Canva share. Bagikan desain ke email teman dengan akses lihat. Nah, ekspektasinya email notifikasi terkirim, teman dapat melihat desain. Dan memang betul, ketika kita melakukan sharing kepada teman kita, sebelum kita melakukan pemberian akses, itu akan masuk ke dalam emailnya si teman kita dan memberikan bukan ke teman kita, email memberikan permintaan akses dari si yang ingin melakukan akses kepada desain kita. Nah, masuk ke test case yang 10 atau Canva share. Bagikan desain ke email teman dengan akses edit. Nah, ini juga email notifikasi terkirim dengan akses edit dan yang user yang telah kita berikan akses edit bisa melakukan perubahan secara total kepada desain-desain yang telah kita buat. Dan ini valid. Kita masuk ke test case yang ke-11, yaitu Canva search, gimana inputnya cari template dengan kata kunci teknologi informatika, dan ekspektasinya si user ini hasil pencariannya ini menampilkan template-template yang relevan, dan hasilnya valid. Oke, kita masuk ke test case yang ke-12, yang dimana Canva search, cari elemen grafis dengan kata kunci coding, hasil pencarian menampilkan elemen grafis yang relevan, dan hasilnya valid. Masuk ke dalam test case yang ke-13, yaitu Canva Premium. Gunakan elemen premium tanpa langganan, dan ekspektasinya ini muncul notifikasi untuk membeli atau berlangganan, dan hasilnya valid karena kita memang belum berlangganan kepada Canva. Dan masuk ke dalam test case yang ke-14, yaitu Canva Matte Draw. Lakukan coret-coret matte dan buat matte draw mengenalinya, dan ekspektasinya apapun yang kita tulis itu, asal itu masih angka, matte drawnya masih bisa membaca, dan hasilnya valid. Oke, kita masuk ke dalam test case yang ke-15 atau Canva bantuan. Minta bantuan bagaimana cara membuat desain yang menarik, dan ekspektasinya kita itu diberikan step by step bagaimana cara membuat desain yang menarik perhatian orang lain, dan hasilnya valid. Dia memberikan step by step. Dan masuk ke test case yang ke-16, Canva template. Masukkan ukuran yang tidak normal pada ukuran custom,
dan kita memasukkan secara asal yang ekspektasinya bahwa Canva memberikan peringatan bahwa ukuran melampaui batasan ukuran yang telah ditetapkan dan hasilnya valid kok. Dan masuk ke test case yang ke-17, Canva G Drive, hubungkan desain dengan Google Drive. Canva akan memiliki koneksi terhadap G Drive dan hasilnya ya betul valid. Dan masuk ke test case 18, Canva Open Link. Nah, copy link Canva yang digunakan untuk mendesain kemudian akses ke akun Google yang berbeda. Nah, ekspektasinya Canva akan meminta kredensial awal atau memunculkan output yang tidak diizinkan seperti ini. Nah, pada saat ini kita harus membutuhkan akses dari user yang membuat desain awal dan hasilnya valid. Test case yang ke-19, Canva invalid upload. Nah, coba unggah file dengan format yang tidak didukung, misalnya .exe, dan muncul pesan error format file tidak didukung dan hasilnya valid. Dan masuk ke test case yang ke-20 atau test case yang terakhir, itu Canva empty design, yang dimana kita mencoba menyimpan sebuah desain kosong tanpa elemen atau teks gambar apapun itu, dan ekspektasinya kita desain tidak dapat diunduh tanpa ada satu elemen tambahan dan hasilnya valid. Oke, kita masuk ke dalam sebuah pembahasan yang dimana berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode black box testing terhadap aplikasi Canva telah dilakukan sebanyak 20 skenario uji yang mencakup fitur-fitur fungsional utama seperti pembuatan dan modifikasi desain, pengunggahan media, pengeditan teks dan elemen, hingga fungsi ekspor desain. Secara umum, mayoritas fitur pada aplikasi Canva ini telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Hal ini terlihat karena 18 test case yang menghasilkan status yang valid, yang artinya ini outputnya aktual sesuai dengan output yang diharapkan. Beberapa fitur penting yang berjalan dengan baik yang antara lain adalah pembuatan desain baru dari template maupun kosong. Nah, terdapat tapi sayangnya ada 2 kasus dengan status invalid yang menunjukkan adanya penyimpangan antara output aktual dengan yang diharapkan, dan tanyanya itu yang kita bahas tadi yang berada di test case 4 Canva upload, yang dimana inputnya unggah file PDF berukuran lebih dari 15 MB, dan ekspektasi outputnya ini file PDF-nya bisa berhasil diunggah dan dapat diredesign, tapi hasilnya tidak dapat mengunggah file yang berukuran lebih dari hal itu. Alasan invalidnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Canva tidak mampu mengunggah file PDF dengan ukuran melebihi 15 MB. Padahal berdasarkan ekspektasi outputnya, hal tersebut harusnya memungkinkan redesign. Ini mengindikasikan adanya batasan ukuran file yang belum terinformasi dengan jelas kepada pengguna atau adanya bug pada proses upload untuk file berukuran besar. Dan kepada test case yang kelima, Canva Generate AI, yang dimana inputnya membuat sebuah generate AI dan masukkan perintah buatkan saya infografis fokus jurusan dari jurusan teknik informatika, dan ekspektasi outputnya AI Canva melakukan generate dengan font dan desain yang jelas dan bisa dibaca. Tapi actual outputnya sebagian hasil dari generate tidak menampilkan font yang tidak bisa dibaca, terlihat acak ataupun rusak, bahkan tidak bisa dibaca. Dan alasan invalidnya, meskipun fitur Generate AI ini berfungsi menghasilkan infografis yang lumayan menarik, tapi kualitas fontnya dan keterbacaan desain yang dihasilkan masih bermasalah pada beberapa bagian. Tapi secara keseluruhannya, aplikasi Canva ini telah memiliki kualitas fungsional yang cukup stabil dan sesuai ekspektasi untuk fitur-fitur desain utamanya. Namun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penanganan batasan ukuran file untuk unggahan, khususnya PDF, dan konsistensi kualitas output dari fitur Generate AI. Perbaikan pada area ini akan semakin meningkatkan pengalaman pengguna dan keandalan aplikasi. Dan masuk ke dalam bab 4, kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap web aplikasi Canva ini menggunakan metode black box testing, kita bisa simpulkan beberapa hal, yang dimana sebagian fitur utama pada aplikasinya ini telah berjalan dengan baik sebagaimana fungsinya.
dengan total 18/20, pengujian yang menunjukkan hasil valid. Hal ini mencerminkan bahwa aplikasi secara umum stabil dan mampu memberikan pengalaman desain yang baik bagi pengguna. Fitur-fitur penting yang diuji dan terbukti berjalan baik seperti yang kita sebutkan tadi, dan fungsi yang ditemukan invalid itu juga telah kita sebutkan yang tadi, yang dimana test case 4 dan test case 5. Dan pendekatan positif dan negatif testing ini berhasil mengidentifikasi era fungsional dari aplikasi yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal penanganan batasan ukuran upload file dan konsistensi kualitas output fitur AI. Nah, masuk ke dalam saran berdasarkan hasil pengujian dan temuan untuk meninjau dan mengoptimalkan penanganan pengunggahan file PDF berukuran yang besar. Jika ada batasan ukuran, informasi tersebut sebaiknya disampaikan secara eksplisit kepada pengguna untuk menghindari kebingungan. Bisa saja si Canva ini memberikan sebuah output yang dimana mengatakan Anda harus melakukan premium dulu agar bisa mengupload dengan batasan file yang sebesar itu, atau penjelasan-penjelasan yang lain agar si user ini tidak merasa kebingungan dan mencoba terus. Mungkin mereka berpikir bahwa karena jaringannya, tapi tidak, itu bukan. Jadi alangkah baiknya dari sisi Canva-nya ini memberikan output yang jelas. Mengapa tidak bisa mengupload file PDF dengan ukuran yang seperti itu? Nah, perlu adanya peningkatan juga kepada fitur generate AI-nya, khususnya dalam aspek pemilihan font dan layout, dan yang konsisten serta mudah dibaca. Dan pengujian lanjutan sebaiknya mencakup pengujian performance testing, keamanan dan kompatibilitas untuk memastikan aplikasi tetap optimal. Untuk pengujian lanjutan sebaiknya mencakup pengujian performa, keamanan, dan kompatibilitas untuk memastikan aplikasi tetap optimal sebagai perangkat peramban dan versi sistem operasi. Untuk pengujian di masa mendatang, disarankan menggunakan alat otomatisasi pengujian agar proses dapat dilakukan lebih efisien dan akurat. Dan peneliti atau penguji berikutnya dapat memperluas cakupan pengujian terhadap fitur premium atau Canva Pro guna memberikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fungsi yang tersedia dalam aplikasi, termasuk fitur brand kit, content planner, dan lainnya. Dan ini adalah daftar pustaka dari pendahuluan kita yang di awal, dan ini adalah lampiran-lampiran dari output yang telah dihasilkan dari test case yang telah kita baca tadi, yang telah kita jelaskan tadi. Baik, mungkin dari situ saja presentasi yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.